perjalanannya mereka kira-kira seperti apa sebenarnya. Nah, dan saya dengar cerita juga yang lalu ini dalam masa-masa mereka muda, mereka kuliah, banyak tantangan sekali juga yang mereka rasakan begitu. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan pertama. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Chris untuk hampa teras. Oke. Jadi baik, minta maaf ya. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Franky yang hari ini dia masih umur sekitar 23 tahun Bapak ya. Jalan 28. Sekitar 23 tahun. Karena di setiap acara Bapak Franky ini sangat mudah sekali. Goyang ada lihat di mana-mana. Kayak kita hari ini juga ini kalah kalau kita goyang sama-sama dengan Bapak Franky. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Franky. Terima kasih. Izin Bapak KP, Adik Ulet, moderator, Pak Umbu, adik saya, semua kita. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih untuk kesempatan. Kalau cerita masa muda saya pikir sama dengan kebanyakan. Sama dengan kebanyakan yang normal begitu. Yang tidak normal itu kalau terlalu diam lama di rumah. Kita ini anak di jalanan, anak biasa di luar. Nanti Pak Kris cerita juga zamannya beliau. Tapi karena gestur, gaya dan karakter kita hampir sama, kita dibesarkan dengan proses kebanyakan anak-anak di Sumba Timur di sini. Kita harus bergaul, kita harus berteman, harus bersahabat, harus keluar dari lingkungan untuk bisa mendapatkan banyak teman dan sahabat. Perjalanan itulah yang membuat hari ini kita, dan mungkin sudah dicontohkan dahulu oleh Pak KP, begitu banyak yang senang, yang sayang dan mendoakan kita untuk bisa ada pada posisi ini. Saya kira itu tidak terlepas dari waktu kita masa muda kita membangun pertemanan, persahabatan dan pertemanan. Jadi teman-teman kalau mau bergaul jangan memandang siapa, anak siapa, jangan melihat dia siapa. Yang penting tulus saja mau bergaul, hargai orang sama-sama, kita rendah hati, itu adalah dasar kita membutuhkan orang lain dalam setiap hal, bukan hanya sekadar soal materi atau soal hubungan-hubungan yang lain. Itu mungkin pengalaman. Dan kalau cerita sekolah, saya SD Wengapu 2 sama dengan kebanyakan SMP 2, SMA 1, terus kemudian di STPDN. Kebetulan Bapak juga ASN, bapaknya Bapak Christopher juga ASN. Kita sudah terbiasa dibesarkan di lingkungan birokrasi. Maksud saya bukan soal jabatannya, tapi dari soal pelayanan yang dilakukan oleh orang tua, membangun komunikasi dengan banyak masyarakat. Itu juga sudah membuat langkah awal kita dibesarkan di sebuah lingkungan yang memberikan kita kesempatan. Saya termotivasi untuk masuk di sekolah pemerintahan waktu itu, Adik Ulet dan teman-teman, karena saya melihat contoh teladan orang tua saya bahwa beliau ada di APDN, dan kemudian dalam pelayanan dan pemahaman tentang birokrasi dan pemerintahan, beliau juga paling tidak telah memberikan kiprahnya di Lewa mungkin khususnya maupun secara umum di Sumba Timur. Motivasi itulah yang mendorong saya, dan mungkin kita semua masing-masing panduan kita, kesempatan dan motivasi kita yang pertama itu orang tua. Tapi bukan soal orang tua dia jadi apa atau mau jadi apa, bukan soal itu. Ada juga yang berpikir bahwa kalau orang tua saya menyekolahkan saya, bagaimana dia memberikan dampak supaya kita bisa lebih dari orang tua. Itu cita-cita saya, mungkin secara pribadi saya kira juga cita-citanya Bapak KP, orang tua batas kepala dinas, ya kita harus lebih dari orang tua. Begitupun teman-teman yang lain. Saya pikir hidup ini sama saja, apa yang dialami sama apa yang dilakukan. Saya juga sering keluar malam, sering tidur di teman-teman punya rumah, di siapa punya rumah saya sering. Ada beberapa sahabat saya mungkin di sini yang dari kecil sampai besar terus sama-sama begitu. Jadi bukan hal baru, macam Om Lius Paji, ya kakak sedikit lah dari saya. Tapi dalam hubungan keseharian, kopi dan kue pisang di rumahnya Om Lius kita sering. Begitupun semua Kamaniru di mana-mana kita bergaul. Alasan utama adalah bahwa kita memandang sesama kita itu sama. Kalau kita dikurniakan lahir di keluarga yang mampu, bukan berarti kita lebih. Kalau kita juga dikurniakan lahir dari orang tua yang mungkin memiliki keterbatasan, kita bukan ditakdirkan untuk tidak bisa sukses.
Itu latar belakang. Saya cerita sedikit, orang tua juga lahir dari kondisi yang sangat sederhana dan juga mungkin dikatakan terbatas. Tapi karena niatnya untuk mensekolahkan supaya bisa hidup itu berubah, dan lahirlah kami generasi anak-anak yang sudah menikmati sedikit fasilitas dan bisa mendapat kemudahan. Saya kira proses hari ini tidak terlepas dari masa kita membangun hubungan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kami, sehingga mereka bangga sekali hari ini. Dan hampir 80%, mungkin 90% yang mendukung saya dan mendoakan saya itu sahabat-sahabat saya waktu kecil-kecil saya. Begitu. Di sini kalau saya sebut ada lagi, mungkin Bapak Ale bisa berdiri. Mana Om Bas? Ini Om Bas. Ini dari kecil kita di Matawai, beliau ikut dia punya Om, terus besar sampai dengan sekarang. Begitu. Dia dong bilang sama Om Bas, kau pilih paket lain atau tidak? Om Bas bilang sama Dora, saya kau pasang bom atom juga meledak, saya tetap KPFR. Itu pernyataan yang datang dari hati karena tidak bisa digantikan antara hubungan saya dengan Om Bas. Begitupun hubungan-hubungan spesial dengan keluarga-keluarga yang lain. Kita sadar bahwa kita sama semua, tidak ada yang lebih. Kita sudah terbiasa dari lahir besar, keluarga menikah semua campur aduk, keluarga latar belakang agama, dan kita juga membesarkan anak-anak kita tidak dalam kapasitas yang berbeda. Saya belajar juga dari Bapak KP. Saya juga melihat banyak hal positif di beliau, dan saya pikir kita harus, satu hal untuk teman-teman semua, kita harus mengagumi seseorang untuk kita melihat kelebihannya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak pernah kagum sama teman-teman fansnya siapa, saat dia kagum fansnya, dia akan melihat kelebihannya. Tapi kalau dia tidak pernah kagum fansnya, dia tidak melihat kelebihannya. Dan itu contoh yang tidak baik untuk bisa membawa diri kita lebih baik. Saya kira kami hadir sebagai calon pemimpin tidak lebih dari teman-teman yang lain. Hanya mungkin kali ini doanya teman-teman, kami yang mendapat kesempatan untuk mewakili teman-teman semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Mas Ulid, nanti akan disempurnakan oleh Bapak KP. Terima kasih, selamat malam dan salam. Baik, terima kasih banyak Pak Franky yang sudah bercerita terkait dengan pengalaman hidupnya selama ini dan memotivasi teman-teman anak muda. Teman-teman anak muda hari ini memang masih banyak yang mungkin perjalanannya masih sangat panjang dan masih ada juga yang mau bersekolah. Mari kita ikuti jejak dari Pak Franky tadi, dari keluarga yang sederhana, dari lingkungan yang mungkin tidak memungkinkan, tetapi niat dan tekadnya sehingga kemudian sampai hari ini dia diberikan kesempatan untuk maju ke depan menjadi pemimpin kita di Sumba Timur. Saya pikir seperti teman-teman ya. Untuk kesempatan kedua saya berikan kesempatan kepada Bapak Kris untuk menyampaikan pengalaman dan memotivasi teman-teman anak muda. Buahnya. Ya, selamat malam ya. Buahnya muhang. Pertama, malam hari ini saya senang sekali. Kenapa? Paling tidak teman kelas saya dulu anaknya berhasil. Umbu Kudu ini bapaknya Umbu Rihi, ya, teman saya satu kelas dulu di SMP Kristen. Ya, saya senang ketika saya lihat, aduh, tidak salah kalau orang bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bapaknya cerdas, bapaknya sangat teliti, telaten, catatannya rapi, bagus gitu. Tetapi saya sebaliknya, pergi sekolah bukunya hanya satu, taruh di saku di belakang, ya, satu edition buku. Tetapi saya terus kalau mereka belajar saya dengar aja. Coba kalau mau baca, coba baca keras sebelum itu. Itu sudah, dia sudah, oke. Kalau sampai di kelas ya bisa lah gitu. Mengapa saya sampaikan demikian? Saya ingin membuka cakrawala pikir adik-adik, anak-anak di sekalian bahwa keterbatasan, kesederhanaan, kekurangan bukan menjadi tantangan kita untuk bisa maju. Pastikan itu. Tetapi pada saat yang sama juga keterbatasan, kekurangan ini bukan menjadikan kita minder. Tidak boleh. Tetap ada percaya diri, tidak ada kepura-puraan, tidak ada suasana yang menutup-nutupi, kompensasi dan seterusnya. Tidak boleh. Teman saya juga malam hari ini saya senang ada Mama Yumi, ya. Dia di SMP 1, saya di SMP Kristen. Tapi banyak saya, namanya juga anak hidup di jalan ya. Dulu tahun 80-an itu sering kita datang nonton
berdoa di lurah, kantor lurah dulu, ya, di Mokawa, di Pardita ada dulu, ya. Hanya memang kita belum jodoh aja dengan ya itulah cerita-cerita masa muda kita yang penuh dengan lika-liku dan sangat berwarna, ya. Adik-adikku sekalian, kalau cerita masa lalu, ya ada yang kelam, ada yang tidak bagus, ada yang bagus. Tetapi satu hal yang saya sampaikan pada kita, hidup ini jangan pernah pura-pura, atau hidup ini jangan ada yang ditutup-tutupi, apa adanya. Harus begitu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena sesungguhnya kita lebih terhormat, kita akan lebih dikenang, kita akan lebih dikenal oleh orang kalau sekiranya kita hidup dengan apa adanya dan terus membangun relasi dengan siapapun tanpa ada diskriminasi, tanpa ada melihat perbedaan satu dengan yang lainnya. Terus terang bagi saya pernah menjadi kepala desa di Perliu, jadi camat di Pandawai, jadi kepala bagian, jadi kepala dinas, staf ahli, staf abis ketika maju, dan maju calon wakil bupati, gagal berapa kali, maju calon bupati satu kali langsung gol, ya. Maksud saya adalah kepada adik-adikku sekalian, jangan pernah menyerah. Kalau kita pernah punya cita-cita, sekecil apapun cita-cita kita, jangan pernah kita menyerah. Tetapi kalau kita punya cita-cita, persiapkan diri, begitu. Contoh malam hari ini, kalau anak-anak, adik-adikku sekalian punya cita-cita satu kali kelak nanti saya harus punya, katakanlah, motor yang hebat gini, atau satu kali kelak saya harus menjadi punya usahanya sendiri. Ya, persiapkan diri untuk sampai pada titik itu. Tidak ada orang yang tidak belajar, tidak ada orang yang tidak menabung, tidak ada orang yang bekerja keras tiba-tiba saja langsung dapat sesuatu. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu saya yakin dan percaya adik-adikku malam hari ini sama dengan kita semua. Dan mudah-mudahan di antara kamu nanti ini 20 tahun yang akan datang lagi berdiri sebagai yang sama dengan KPFR, sebagai bakal calon wakil bupati, calon bupati. Bukan tidak mungkin. Karena saya lihat saja sudah bagus. Ini anak saya Mukudu kan, wah, hebat sekali saya bilang. Ya, dalam 20 menit saya bisa menyampaikan pesan itu nyampe gitu loh. Ya toh, lihat ini. Ya, pesan itu sampai. Dan saya pikir bahwa kita sini sekarang itu sudah ada universitas sini. Beda dengan kita dulu harus ke luar daerah, ke Kupang paling tidak baru bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Sekarang ini sudah ada. Kalau sudah ada seperti itu, mudah. Mengakses juga informasi mudah sekarang. Ya, searching di internet langsung kita dapatkan berbagai hal, ilmu pengetahuan, berbagai informasi. Jadi sekarang yang penting ada kemauan dari adik-adikku sekalian untuk bisa meraih, mengejar cita-cita itu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk bercita-cita. Jangan pernah berhenti untuk mengejar itu cita-cita. Jangan pernah menyerah untuk karena kekurangan, karena keterbatasan, karena tantangan. Tidak bisa. Maju terus, tough. Maju. Kenapa saya bilang begitu? Karena hanya orang yang punya komitmen yang kuat saja yang bisa meraih cita-citanya. Ya, ya, mudah-mudahan saja dalam masa kepemimpinan kita nantinya kita akan memberikan akses yang cukup. Ini sudah ada Mukudu ini seorang intelektual muda, anak asli daerah, tentu dia mencintai daerah ini benar-benar dan dia mampu untuk kaum milenial juga sana yang pimpinan untuk Sumba Timur. Tentu kita akan diskusi intens memberikan akses yang cukup kepada teman-teman semua. Ya, saya pikir itu dari saya. Kalau hal-hal yang lain itu
semua kita ada kurang dan lebihnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang saya mau bilang sama kawan-kawan sekalian, tidak ada orang berhasil kalau tidak kerja, tidak ada orang berhasil kalau tidak belajar, tidak ada orang berhasil kalau tidak mau berkorban untuk beda sedikit dengan yang lain. Kalau yang lain dia lebih banyak gacornya daripada gacor boleh, tapi ingat juga belajar, ingat juga bekerja, ingat juga untuk bagaimana mengejar cita-cita kita. Ya, terus terang. Ya, saya dulu teman-teman saya banyak. Ya, teman-teman saya banyak yang sudah almarhum ya. Teman-teman saya, kalau ada cross motor di mana dulu pasti saya ada. Kalau ada pecuan di mana pasti saya ada di situ. Ya toh. Ada main bola di mana saya pasti ada di situ. Pasar malam di mana saya pasti ada di situ. Ya toh. Jadi tapi ya dalam saya ada di situ, saya tidak terlalu terbawa dalam suasana itu. Cita-cita saya tetap. Ya, saya satu kali kelak saya bilang ketika saya jadi lurah, saya harus jadi camat. Kalau nanti saya jadi camat, saya mempersiapkan diri jadi kepala dinas. Ketika saya menjadi kepala dinas, saya cita-cita puncak karir di birokrasi itu kan sekda. Saya harus menjadi sekda satu kali kelak. Saya berusaha. Dipinang oleh Umum Mangganan 2010 untuk maju wakil bupati. Umur saya belum 40 pada waktu yang lalu, baru 39 tahun 2005 ya. Saya maju. Walaupun orang meragukan siapa Chris Prank, tidak. Ini soal peluang ya, soal peluang. Saya maju. 2015 lagi maju lagi, tidak jadi lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena berbagai 2020 saya tidak mau lagi jadi wakil, saya mau nomor 1 dan syukur puji Tuhan karena kegigihan itu saya dapatkan itu. Ya. Terkait dengan ini kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan oleh Om FR tadi ya, kita jadi orang itu tidak boleh iri dengan kalau ada teman kita, ada kawan kita yang lebih pintar, yang lebih hebat, atau kalau ada anak buah kita atau adik kita yang lebih hebat dari kita. Kalau kita jadi lurah, ada staf yang pintar, yang hebat, syukur. Kalau kita jadi camat, sekcamnya hebat, kepala seksinya hebat, bagus. Kalau kita jadi kepala dinas, sekdisnya hebat, kabitnya hebat, bagus. Kalau kita jadi bupati, ada sekda, ada asisten, ada kepala dinas yang hebat, bagus. Dan kalau kita sudah tidak lagi menjadi bupati, ada bupati, bagus. Bagus, kita akui sudah itu sebagai sebuah prestasi. Berarti kita mampu untuk ada regenerasi, ada kaderisasi. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan pernah untuk takut untuk ada orang yang lebih pintar dari kita. Justru kita termotivasi untuk lebih giat lagi untuk berprestasi atau lebih daripada itu. Saya pikir itu dari saya kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Chris yang sudah menyampaikan motivasi bagi kita anak muda. Jadi pesan yang disampaikan oleh Bapak Chris, jangan berhenti bercita-cita. Ya, jangan berhenti bercita-cita. Lalu kemudian Bapak Chris pengalaman yaitu jatuh bangkit lagi, sehingga hari ini dia bekerja keras. Hari ini dia jadi orang nomor 1 di Sumba Timur. Aplaus dulu buat motivasi. Nah, kemudian saya ini buka satu sesi pertanyaan. Mungkin 2 orang ya. Ada yang mau bertanya? Ya, satu orang laki-laki, saya mau lagi 1 orang perempuan. Tanya aja. Ada yang angkat tangan tadi? Oke, ada dari pihak perempuan? Langsung ke kafe sih. Ya, oke. Saya kasih dulu ada sambil teman-teman yang perempuan berpikir apa yang mau ditanyakan ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak KP FN. Saya sedikit tidaknya ada mau berbincang sedikit Bapak, karena mengenai bilang ada kita
minta maaf, saya ada sedikit ada kesalahan, saya ada catat sedikit. Kalau kayak saya, kayak Bude, Ucin, Jaya. Inti kan barang-barang mati tanah dulu. Itu masalahnya kan ada mengintimidasi, apa namanya, mengintimidasi. Siap. Kita karena masalahnya kan ada bilang kita ini pakai semua sesi. Dalam pakai semua sesi ini kita ini ancam semua dari segi ASN. Bagaimana dengan tanggapan Bapak KPFR tentang kita mengintimidasi ini? Masalah seperti itu. Mengintimidasi. Sorry, saya salah. Saya salah pengucapan aja. Kita ini mengintimidasi. Ini masalahnya kan semua orang ada pakai sesi yang seperti itu. Saya tidak mau ada yang seperti itu. Karena terkadang kita bilang kita yang berpegang kekuasaan, berarti kita semua ini kekuasaannya kita. Saya tidak mau seperti itu. Nah, sekarang saya hanya mau butuh dari KPFR klarifikasi itu. Saya tidak mau ada yang mengintimidasi. Saya tidak mau semuanya. Saya tidak mau ada yang mengintimidasi. Sorry. Intimidasi. Ya, intimidasi. Ya, intimidasi. Saya tidak mau. Karena memang saya tidak suka, karena kita sistemnya apa namanya, mencela. Saya tidak mau. Saya butuh klarifikasinya dari KPFR sekarang. Terima kasih Bapak KPFR. Salam dulu. Kita apa namanya? Sati. Sekarang kita pangalan. Sati. KPFR. Iya. Saya tidak mau ada. Baik, ya. Kita berikan tepuk tangan buat umum. Nama siapa? Denny ya. Baik, makasih banyak Bob. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya pikir dengan keadaan saat ini masyarakat bisa menilai ya. Denny, saya hari sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Ya, saya bupati 2020 sampai dengan 2025. Sebenarnya 2020 sampai dengan 2024. Karena putusan Mahkamah Konstitusi, maka sampai dengan 2025. Tapi karena menjalankan sekarang kampanye, maka aturan menyatakan bahwa harus cuti di luar tanggungan negara. Di luar tanggungan negara itu berarti semua fasilitas itu tidak boleh dipakai. Fasilitas apa? Rumah dinas, keluar dari rumah dinas. Saya tidak di rumah jabatan lagi, tapi saya di rumah saya di Wara, kadang-kadang di Lamanampu juga, di rumah besar. Mobil dinas tidak pakai lagi, sopir tidak pakai lagi, ajudan tidak pakai lagi, ya, gaji tidak dapat lagi, operasional rumah jabatan tidak dapat lagi. Jadi semua tidak ada. Hubungan struktural dengan dinas badan kantor, dengan sekretaris daerah, semua camat, lurah, kepala desa tidak ada lagi sekarang. Karena saya bukan siapa-siapa lagi sekarang ini. Sekarang ini 25 September sampai dengan 23 November. Karena itu jadwal kampanye. Pertanyaan Denny tadi, apakah itu sekarang ada intimidasi, ada ASN yang diintimidasi, ada camat, ada lurah, ada kepala desa? Iya dong. Saya pikir bagaimana mungkin kita mengintimidasi kalau kita tidak punya kewenangan? Iya tuh, kita tidak ada kuasa, apa kita mau intimidasi?
Ya toh? Tidak ada. Justru sebenarnya intimidasi yang secara telanjang dilakukan kepada kita. Betul. Ya toh? Benar. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar, ya, seolah-olah itu benar, dan membangun opini bahwa kita melaksanakan itu intimidasi model baru, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Iya. Itu justru itu intimidasi yang dilakukan. Dan saya mau sampaikan pada kita semua, politik itu sebagaimana disampaikan oleh Umbu Kudu tadi, bahwa sesungguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Justru malam hari ini kita memberikan pencerahan. Sekarang adik-adik, anak-anakku semua pilih sesudah hati nurani. Semua kita ini incumbent. Semua ini kita sudah pernah menjabat. Yaitu saya pernah kurang lebih 34 tahun di birokrasi. Apa yang saya kerjakan di birokrasi? 3,5 tahun menjadi bupati. Apa yang saya kerjakan? Franky Rangkamani pernah jadi camat, pernah jadi kabak, kepala dinas, asisten. Apa yang dikerjakan? Nah, itu yang dia sampaikan dari panggung ke panggung. Pak David Wadu sudah pernah jadi anggota DPRD provinsi, wakil bupati, sampaikan. Pak Umbundata sampaikan. Umbu Lili pernah jadi wakil bupati 5 tahun 2015 sampai dengan 2020. Apa yang dikerjakan? Sampaikan kepada masyarakat. Ya toh? Bahwa Nathan Hani 10 tahun menjadi anggota DPRD. Apa yang diperjuangkan? Karena hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD dia pahami. Apa yang dia lakukan? Bicarakan kepada masyarakat. Saya bicarakan bahwa saya bekerja 34 tahun, ini yang saya lakukan. Pernah menjadi lurah, menyelesaikan berbagai persoalan di Padadita. Yaitu dulu masih bisa kita ukur-ukur tanah di Padadita sana, tapi saya tidak ada satu kapling pun 1 meter persegi di Padadita sana. Begitu. Saya jadi camat Pandawai dulu. Yes. Dari Kadumbul sampai di Pulau Panjang dulu. Dia punya apa? Belum ada kecamatan kota dulu. Waktu saya jadi camat 2001. Tidak ada yang saya ukur. Persoalan tanah di Lepori sana, orang mengenawarkan bagaimana Bapak bisa ada di sini. Tidak usah saya bilang, karena filosofi saya seorang induk ayam tidak boleh berebut dengan anaknya. Saya katakan demikian. Bisa dicek ada tidak saya sana, tidak ada begitu. Oleh karena itu semua terang benderang. Ya. Waktu jadi kepala dinas, apa yang dilakukan kepala dinas kependudukan? Ya, memberi pelayanan secara cepat kepada masyarakat, turun sampai ke desa-desa, memastikan bahwa semua ber-KTP, semua berakte perkawinan, akte anak dan seterusnya, menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, membela ini aliran kepercayaan sehingga ada putusan Mahkamah Konstitusi saat ini di dalam, sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan pada KTP dan KK yang berkaitan dengan kolom agama tersebut. Kita lakukan itu. Menjadi bupati 3,5 tahun, ada pengakuan, ada insentif yang kita dapatkan. Sebagaimana disampaikan Om Muli tadi, kita tidak menjual kemiskinan, tetapi bagaimana kita berprestasi sehingga kita bermartabat di hadapan pemerintah tingkat atas, Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu cara berpikirnya. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena kedepannya Bapak Ibu saudara sekalian, ini pemerintahan nasional semakin rasional. Ya, dia tidak lagi memberi perhatian kepada daerah-daerah yang terus memelihara data-data kemiskinan itu secara semu atau palsu. Karena ukuran-ukurannya itu standar pelayanan minimal itu sudah ada. Siapa yang standar pelayanan minimalnya itu rendah, maka dia akan mengunci dengan sistem spesifik grant itu. Uang dikasih, tetapi dia sudah atur memang. Beli ini di bidang pendidikan, beli ini di bidang kesehatan, beli ini di PU, sanitasi dan air bersih. Kalau kau tidak lakukan pada triwulan pertama, tidak akan keluar triwulan kedua dan seterusnya dan seterusnya. Begitu sekarang. Jadi kita juga cara berpikir rasional dari pemerintah nasional, kita harus menyesuaikan. Tidak bisa kayak dulu memelihara ini angka-angka kemiskinan, tipu-tipu angka tidak bisa. Sekarang sudah by name by address, pakai aplikasi sekarang. Kita bilang si Pilan Dilu ada miskin, dia di
mau pukul, dia sudah tahu di ordinat berapa itu orang. Kita bilang dia rumah begini, dia apa di satelit bisa tahu dia rumah itu seperti apa. Begitu sekarang Bapak Ibu. Jadi kita mempersiapkan landasan bagi pemerintahan seterusnya nanti. Pertanyaannya tadi juga, kenapa pilih Franky Ranggamani? Saya pikir dia adalah birokrat yang mumpuni, yang punya pengetahuan yang cukup, punya komitmen, relasi yang cukup, dan tadi tidak ada kepura-puraan orangnya. Ya, kalau mau joget-joget saja, bukan melihat orang joget baru dia joget, begitu loh. Mananya begitu. Ya toh, kalau mau bergaul dengan orang main ayam ya main aja, tidak apa-apa. Orang mau pergi pecuan, mau bergaul aja, tidak apa-apa, gitu loh. Sebab kalau kita pura-pura hidup ini, aduh, kita sengsara sendiri gitu loh. Ya toh, kita sengsara sendiri kalau kita pura-pura. Jadi maksud saya adalah tidak ada intimidasi Denny, ya. Kita tidak pernah melakukan intimidasi. Itu terlihat dari ketika saya sekarang tidak lagi menjadi bupati dalam tanda petik 2 bulan 58 hari sampai dengan 23 November ini, kita pertemuan di setiap kecamatan itu antusias masyarakat. Tidak beda ketika saya masih aktif menjadi bupati, ya. Tidak beda. Justru lebih banyak lagi, ya. Justru lebih banyak lagi. Kami baru pulang tadi dari Ketalah Melingu. Kemarin di ini Letis. Kemarin dulu itu di Nggoa. Hari Senin nanti di Lewa. Ya. Jadi kita pendekatannya pada kecamatan dan pada masa yang itu aja, tidak ada bawa dari masa-masa yang lain. Ini untuk memberi pesan kepada masyarakat, tidak boleh ada kamuflase, tidak boleh ada manipulasi dalam kita berkampanye dan juga untuk menghadirkan massa. Apa adanya, memberikan pembelajaran politik, pencerahan kepada masyarakat bahwa kita harus memulai dengan sesuatu yang memang benar-benar fair semuanya. Ya, saya pikir itu dari saya, Denny. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa, mungkin sekarang ada live, ada langsung supaya diikuti juga oleh masyarakat, ya, bahwa tidak ada intimidasi. Dan kita ini yang 6 orang ini orang-orang terhormat yang juga menggunakan panggung terhormat itu untuk memberikan pencerahan. Bukan kita curhat lagi di situ. Tidak boleh omong program, omong ide, omong gagasan gitu loh. Ya toh, karena ruang demokrasi itu adalah cara negara untuk menemukan orang-orang terbaik. Adu gagasan, adu ide di situ untuk bagaimana menemukan orang terbaik yang berhikmat, ya, yang punya kebijaksanaan, yang mampu untuk menjadi pemimpin, yang menjadi pusat kecenderungan untuk yang baik bagi masyarakat. Ya, saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kris yang sudah menyampaikan jawaban apa yang disampaikan oleh Bu Denny tadi ya. Ini harus dipahami benar bahwa Pak Kris sekarang itu sementara cuti dan tidak ada intimidasi bagi teman-teman yang hari ini mereka dalam ASN, dan itu harus dipegang betul oleh teman-teman semua hari ini. Jadi saya pikir pas ya Bu Denny ya. Jadi saya tidak akan buka lagi sesi diskusi karena waktu kita sudah pukul 23.05. Saya pikir apa yang disampaikan tadi menjadi motivasi kita sebagai anak muda dan bagaimana kedepannya kita bercita-cita yang tinggi. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Kris dan Pak Franky. Mungkin di akhir apa nih kakak? Jawab Bapak. Ada yang mau disampaikan, mungkin closing statement, kira-kira yang paling berkesan selama pelayanan selama ini seperti apa di masyarakat, dan juga sekalian ditutup untuk closing statement mungkin Bapak Franky atau Bapak Kris yang dahulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Yang paling berkesan adalah saat kita bisa membantu sesama kita dan mereka pulang dari pelayanan kita dengan tersenyum. Itu kebanggaan. Yang kedua, saya sering melihat kesaksian karena saya dan Bapak Christopher Prang ini kita semua kita Kristen dan masing-masing juga memiliki agama.
Jadi saya teringat perjalanan ini tidak mudah. Jadi waktu kita mau pilih, dan sudah banyak, tapi yang saya ingat, yang menguatkan saya tambah itu waktu beliau korek kaki saya waktu kita mau pilih nomor urut waktu itu. Beliau korek saya dan senggol saya, Ferry, jangan kau takut, dorang andalkan manusia, kita andalkan Tuhan. Jadi itu yang kita percaya. Jadi kalau mau sukses, yang pertama andalkan Tuhan, yang kedua hormati orang tua. Apapun dia, kalau dia orang tua, pasti itu sudah pintu sukses kita. Terima kasih dari saya, selamat malam dan shalom. Ya, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ya, jangan pernah menjadi orang lain. Chris Pryne tidak mungkin menjadi Ferry Rangamani tidak mungkin menjadi Chris Pryne. Ya, tetapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita harus komit dan terus konsisten untuk sebuah yang kita yakini benar, itu harus diperjuangkan. Apapun yang kita hadapi, harus kita siap untuk menerima risiko. Sedikit saya mau sampaikan pada kita semua bahwa dalam perjalanan saya untuk maju sampai pada titik ini, dinamikanya sangat kuat. Artinya apa? Gonjang-ganjing antara satu partai dengan partai yang lain untuk bagaimana membuat suasana menjadi runyam, krusial dan seterusnya, itu menjadi bagian. Begitulah politik. Tetapi kalau kita komit, saya pikir itu menjadi kata kuncinya. Kenapa saya bilang kata kunci? Saya ketika akan mengambil Pak Franky Rangamani, ya, sudah melalui pergumulan yang panjang. Dan ketika sudah berjalan 2 bulan, orang menyuruh saya ganti wakilnya. Akan dikasih partai dan macam-macam lah, gitu loh. Jawaban saya adalah bukan Franky yang datang di saya yang panggil dia. Ya. Apapun tawarannya, saya tidak akan mau mengganti. Resiko sekalipun, kalau saya tidak harus maju sekalipun karena saya tidak mau mengganti wakil, biarlah Tuhan yang menilai hati saya. Saya tidak akan mau. Titik. Ya benar ini, saya ini kesaksian. Dosa kalau sedih. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita meyakini bahwa sesuatu yang kita lakukan itu benar, tulus dan ikhlas, ya, kita andalkan Tuhan hadir di tengah kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan selain ketakutan itu sendiri. Ya, saya pikir ini dari saya. Terima kasih, tanda-tanda untuk kebaikan kemurahan Tuhan kita rasakan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Len tadi, kamu sudah tersesat di jalan yang benar. Jangan pergi di tersesat yang jalan tidak benar. Ini saya bilang begini. Ini sudah betul ini. Ya, ini sudah betul. Kenapa saya bilang sudah betul? Karena sesungguhnya tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda baik yang sifatnya itu dalam suasana religiusitas, dan tanda-tanda yang sifatnya ilmiah itu yang bisa dipertanggungjawabkan ada. Tanda-tandanya apa? Terkonfirmasi hasil survei itu oleh Losta yang dilakukan oleh PDP, Indestat yang dilakukan oleh Gerindra, itu terkonfirmasi bahwa 47% Indestat untuk KPFR, 25% untuk Paket Leon. Losta itu 41%, KPFR 31 untuk Leon. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bisa dipertanggungjawabkan. Terkonfirmasi, saya bilang secara ilmiah, ketika kita keliling ini di Sumatera Timur ini, tidak pernah ada sepi. Ya, di setiap kecamatan banyak. Yakin, pegang saya omong malam ini, selatan itu 7 kecamatan, kalau Tuhan berkenan menang kita. Nah benar ya. Ya. Di timur 5 kecamatan mungkin ya, undi-undi mungkin ya, tapi masih menang tipis. Ya. Dan kalau di Lewaraya terus omong lagi. Anak lewat. Ya, Anak lewat nih. sekarang PR kita di kota dan Canberra ini. Tapi kalau Canberra saya rasa masih ya, kamu yang jawab, sudah bilang kota dan Canberra. Adik-adik yang jawab. Karena kalau Pandawai ya mana tidak ada sampai anak untuk kudus sana juga. Ya, dia bertanggung jawab untuk bapak juga ini. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kamu sudah di jalan yang benar,
komit sudah konsisten sudah untuk itu. Ya Mama Yumi ya. Ya, saya pikir itu. Ada salam juga dari Feli tadi, ya di Jakarta sana Bekasi. Makasih. Baik, terima Ya, kasih. yang lain juga. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan motivasinya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin satu yang saya bisa simpulkan, marilah kita bermimpi dan bercita-cita. Jangan jadikan kekurangan itu menjadi hambatan kita untuk terus bergerak dan kita maju. Satu kata yang Bung Karno bilang, bercita-citalah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Saya sampaikan kepada kita semua. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Ya, sekali lagi aplaus buat kandidat kita dan Bung Lid. Ya, terima kasih banyak karena kebetulan acara kita masih banyak, tetapi masih semangat, masih semangat, sehati, sehati, KPFR, KPFR, milenial pilih nomor. Oke, ya kita sambut. Iya, kita sambut dari Eagle Band. Ya, Eagle Band. Eagle Band. Ya. Panitia kursi. Tolong. Bob, kursi itu kasih pindah. Aku yang kalau joget, Bob. Orang lewat. Orang lewat ini bos. Kode alam 28. Orang kamu mau sini bos. Lewat asli. Main Pak Bob. Anak tangga Madita. Kamu musuh kamu. Ada Cek, Bang. Habis ini ada yang weli supaya company lu perlu Terus, selamat malam semuanya. Selamat malam juga buat Bapak KPFR. Sehati. Ya, kalau bisa kita ngerege bareng. Buat teman-teman line dance. Bangun. Kita ngerege bareng. Ya. Satu kata bos. Kau pasang bom juga ini. Piring juga 51 Mas. Kau tidak bisa rayu. habis ini akan menyanyi. Habis ini saya sudah bilang habis ini. Akan meniru bergoyang. Kita foto. Iya. Dapat bintang terus. Terima kasih Rambo. 300 bintang. Thank you. Duduk di situ tanah. Macet di mana tanah?
Lurus itu. Lurus aja maju. Kalau teman-teman Lendens, kita garis kepada buat teman-teman milenial sehati. Dia sampai jam 12. Belum. Roma. Kepala soldan, regla prasta. Tewas the kepala soldan in the heart of America. Fallen from Africa, brought to America, fighting on a rival, fighting for survival. I read it when I list the sense to make it makes a lot of sense. Hold the track, love, Rasta. Buffalo soldier, he was taken from Africa, brought to America, fighting on a rival, fighting for survival. Buffalo soldier, Bateria. regla Rasta. Buffalo soldier in the heart of America. If you know his story, then you know where I'm coming from. Bobby Berlian. Then you wouldn't have to ask me who the I'm just a Buffalo soldier in the heart of Sudah tadi America. Om Bobby. Fallen from Africa, in from America, fighting on a rival, fighting for survival. Buffalo soldier, in the war for America. Oi, 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 oi.
Frankie bareng Adelia. Boleh bangun semua. Ayo bangun semua. Ladies. Teman-teman milenial sehati. Maju sudah gue yang.
Bye.